alasan pribadi atau didorong oleh golongan lain. Sebenarnya sih saya majuin karena dari berbagai ketua PPI negara lain memberi dukungan, dan akhirnya saya yang awalnya nggak ada keinginan untuk maju, akhirnya maju gara-gara ada support dari beberapa teman-teman ketua PPI negara lain. Adakah alasan personal lainnya, alasan selain keinginan untuk membawa PPI Italia ke arah yang lebih baik dan kontribusi ke Indonesia? Kenapa mencalonkan diri sebagai ketua PPI Italia? Alasan personal saya ingin menjadi problem solver bagi teman-teman yang lain, karena di sini ada berbagai masalah dari teman-teman sendiri yang ingin dipecahkan bersama. Saya di sini termasuk ingin merealisasikan solusi-solusi yang ingin saya berikan kepada teman-teman yang mempunyai berbagai masalah di kampusnya masing-masing. Asumsikan karena satu dan lain hal, kalian cuma bisa menjalankan satu proker. Proker apa yang akan kalian jalankan dan mengapa? Proker yang akan saya jalankan adalah proker yang pertama, yaitu menjalankan simposium PPI Italia. Jadi di sini saya ingin mengumpulkan teman-teman dari berbagai kota di PPI Italia menjadi satu wadah dalam satu simposium untuk lebih mengakrabkan lagi dan untuk bisa memecahkan masalah bersama di Italia. Jadi biar saling mengenal dan bisa terjalin relasi yang baik satu dengan yang lainnya. Apa motivasi terkuat kamu untuk berdedikasi mengurus PPI Italia? Motivasi saya adalah untuk memberi motivasi saya sendiri untuk untuk menjadikan PPI Italia jadi lebih baik seperti PPI yang lainnya sudah maju duluan. Saya ingin membawa PPI Italia untuk menjadi PPI yang lebih baik lagi. Saya harapnya seperti itu. Jika tidak terpilih jadi ketua PPI Italia, apakah tetap berkontribusi di PPI Italia? Jika tidak, apakah Anda ingin berkontribusi di tempat lain? Jika saya tidak terpilih sebagai ketua PPI Italia, saya akan tetap jadi anggota di PPI Italia, karena saya ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi teman-teman. Jadi saya akan tetap berkontribusi di PPI Italia. Apakah pentingnya pencalonan diri kalian bagi pribadi kalian masing-masing? Apa yang Anda harap untuk raih sebagai ketua PPI Italia nantinya bagi pribadi kalian? Jadi pentingnya pencalonan diri ini untuk mengasah diri untuk lebih aktif dan reaktif terhadap berbagai masalah yang ada. Karena kita di sini sebagai mahasiswa yang jauh dari keluarga, jauh dari saudara, di sini untuk mengasah diri untuk menjadi lebih pribadi yang mandiri dan bisa mengatasi masalah dengan baik. Apa yang Anda harap untuk sebagai ketua PPI Italia bagi pribadi kalian? Ini saya harap bagi pribadi saya sendiri, nanti kalau saya sebagai ketua PPI Italia, saya harap saya nanti bisa memberikan dampak yang baik buat PPI Italia dan bisa bekerja sama dengan orang lain, terutama untuk KBRI, dan ini akan memberikan efek yang baik buat diri saya sendiri untuk bisa jadi orang yang lebih baik lagi dan orang yang lebih bermanfaat lagi dan lebih memberikan dampak baik bagi orang lain. Coba analisa diri kalian masing-masing berdasarkan SWOT. Kekuatan saya sendiri, saya lebih mengenal berbagai teman-teman, relasi dari teman-teman PPI lain, dan saya mengetahui
berbagai program-program dari PPI Italia lain. Nah, saya sudah melihat mereka di lapangan, udah berteman dari berbagai anggota dari PPI Italia lain. Ini sebagai kekuatan saya untuk bisa perbaiki PPI Italia lebih bagus. Dan saya merasa karena saya sudah berkecimpung di PPI Italia udah 1 tahun, jadi saya sudah lumayan mengerti berbagai masalah yang ada dan apa yang perlu ditingkatkan, apa yang untuk diperbarui. Untuk fitness, kelemahan saya sendiri sebagai seorang wanita, saya sendiri masih butuh untuk dikritisi apa yang salah dalam diri saya. Wanita tenaganya tidak sekuat laki-laki, itu kekuatan saya. Sedangkan opportunity, peluang saya sendiri, saya di PPI Italia ini peluang saya untuk bisa sebagai problem solver, yang dimana di situ saya bisa memfasilitasi teman-teman yang mempunyai beberapa masalah di kampus, bisa jadi dibicarakan untuk bersama-sama. Sedangkan ancaman saya sendiri, tidak mudah sih sebagai ketua, harus membagi waktu antara belajar, berorganisasi. Itu masalah waktu sih, masa pembagian waktu itu ancaman. Dan itu masalah tadi takut kalau tidak tepat waktu, itu sih ancaman. Dan masalah keuangan, makanya saya kan bukan awalnya begitu, jadi masa keuangan harus benar-benar bekerja keras untuk kalau misal nanti harus jalan kemana harus ngurus PPI Italia, harus benar-benar effortnya itu benar-benar harus lebih ditingkatkan lagi. Untuk pertanyaan pribadi, jika Anda terpilih menjadi ketua PPI Italia, bagaimana rencana sistem kepemimpinan jika ingin Anda terapkan? Mengingat lokasi universitas Anda cukup jauh dari kota-kota utama, Milan, Roma, Bologna, Florence. Sistem kepemimpinan saya nanti yang akan saya pimpin nanti, di sini kan ada PPDP regional kan, itu nanti dari berbagai ketua PPI. Nanti saya sistem kepemimpinannya nanti untuk masalah jarak, sekarang sih bisa melalui Skype gitu kan. Nanti masalah Skype nanti kita bisa video call bareng-bareng gitu, nanti permasalahannya apa bisa kita selesaikan bersama gitu. Untuk masalah kepemimpinan ini, saya nanti ingin ada kotak saran dan kritik. Nanti di situ akan ada saran dan kritik dari teman-teman untuk memperbaiki kepemimpinan saya. Bagaimana cara Anda memperlakukan kandidat yang kalah? Nanti akan diposisikan di mana dia ingin dia terserah mau di posisi yang mana, yang dimana dia itu bisa berkontribusi dan potensial di bidang yang dia inginkan. Saya tahu pengalaman kerja saya lumayan dapat setahun buat kerja, pengalamannya suka dukanya banyak, dan itu bisa membuat diri saya lebih terdidik, lebih mandiri, dan lebih tahan banting. Kemudian juga hobimu selain belajar dan traveling,